Jadi saya serahkan masa ini kepada pendeta untuk sampaikan firman Tuhan. Mari kita beri sambutan yang hangat. Yes. Shalom. Ya, saya berterima kasih buat kesempatan yang bisa datang lagi dan tempat ini di sana. Terima kasih kepada Pak Bakri dan bersyukur kalian semua ada di sana oleh Tuhan. Terima kasih karena pagi ini Pak Yusak bisa antar saya ke sini dan kami bersyukur yang Tuhan berikan. Kita bersyukur tadi juga karena kita melihat pemain musik saya semua itu diberkati oleh Tuhan untuk membawa kita menyembah Tuhan. Sangat indah dan sangat baik. Terima kasih. Kadang-kadang dalam hidup ini kita mengalami banyak masalah. Begitu banyak, begitu berat, begitu rumit hidup kita ini karena banyak masalah, banyak pergumulan, banyak kesulitan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita semua angkat tangan dan berhenti, lepas tangan dan menyerah. Padahal Tuhan tetap menyertai kita. Padahal melalui masa-masa yang susah, melalui waktu yang begitu berat dengan pergumulan dan kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Kalau kita sudah naik ke atas gunung dan semuanya baik, semuanya mulia, semuanya luar biasa, Tuhan menyertai kita. Tapi kalau kita turun dan kita ada di dalam satu lembah itu gelap, lembah itu susah, lembah itu banyak masalah. Ingat, Tuhan tetap menyertai kita. Waktu lagi terang dan indah dan baik, Tuhan menyertai kita. Tapi waktu gelap dan banyak goncangan, Tuhan tetap menyertai kita di dalam goncangan itu. Dari permulaan waktu ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sebenarnya melihat baik laki-laki maupun perempuan, dan Tuhan berkata ini baik, dan Tuhan memberkati manusia. Rencana Tuhan dari awal, rencana Tuhan dari permulaan adalah untuk memberkati manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa dari Tuhan. Tuhan mau memberkati. Tuhan tidak merencanakan manusia hidup di dalam hidup pas-pasan. Tuhan tidak merencanakan manusia hidup apalagi dalam kemiskinan. Tuhan mau berikan yang terbaik. Tuhan mau memberikan semua yang indah. Tuhan mau berikan semua yang mulia karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tuhan memberkati kita. Maka saya berkata, Tuhan tetap menyertai kita. Rencana Tuhan bagi kita bukan kita menderita penyakit, tapi supaya kita mengalami kesembuhan dan kesehatan. Rencana Tuhan bukan supaya kita menderita kekurangan, tidak, karena Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan tidak merencanakan kita menjadi ekor, bukan. Tuhan merencanakan kita menjadi kepala. Tuhan tidak merencanakan kita minta pinjaman dari siapapun juga, malah Tuhan mau memberkati kita supaya kita dapat meminjamkan kepada bangsa-bangsa. Ini rencana Tuhan dari semulanya. Tapi kita mengalami banyak masalah dalam hidup ini. Saya tahu kalian tidak ada masalah. Saya tahu kalian tidak ada stres. Yang ada masalah, yang ada stres, tolong angkat tangan. Oh, banyak juga yang angkat tangan. Wah, ini saya baru bilang Tuhan tidak mau kita banyak masalah. Tuhan mau menyelamatkan kita
supaya saya angkat tangan dan saya bagi-bagi rata supaya kita semua bisa menikmati masalah. Tapi Tuhan menyertai kita. Amen. Tuhan mau menolong kita. Amen. Bahkan Tuhan mau menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang benar. Amen. Saya suka baca Alkitab. Dan sebagian dari Alkitab yang saya merasa yang paling hebat adalah kitab Roma. Para ahli berkata bahwa surat Roma itu yang paling hebat, itu terhebat sepanjang masa. Itu kitab Roma. Kitab Roma Rasul Paulus menulis ketika di dalam perjalanan misi yang ketiga. Mungkin dia menulis dari kota Korintus, dia menulis kepada jemaat Roma, dia belum pernah kunjungi mereka. Dia kepingin ke sana, maka dia kirim surat ini. Sepertinya dia mau kasih tahu dia punya niat dia akan ke Roma. Tapi waktu dia menulis kepada mereka, dia berbicara banyak tentang teologi Kristen. Kalau kita mau belajar satu kitab dalam Alkitab tentang teologi Kristen, itu kitab Roma 16 pasal. Nah, hari ini saya tidak akan berkhotbah seluruh dari kitab Roma pasal 1 sampai dengan pasal 16. Tidak mungkin. Nah, mungkin juga boleh, tapi berarti khotbahnya agak panjang. Dan saya tahu kalian tidak suka khotbah panjang. Saya tahu kalian suka khotbah pendek. Jadi saya cuma lihat satu pasal aja, yaitu pasal yang ke-8. Haleluya. Pasal yang ke-8. Karena ini yang menerangkan sangat jelas Tuhan menyertai kita. Tuhan tetap bersama dengan kita dalam segala masalah yang kita hadapi. Coba kita buka Alkitab dan kita memperhatikan. Kita akan memperhatikan Roma pasal 8. Saya dulu yang buka Alkitab. Roma pasal yang ke-8. Dan kita akan melihat nas kita yang berulang. Saya akan lihat banyak ayat dari Roma pasal 8. Kamu yang tanya ayat bukan? Ya, haleluya, haleluya. Nah, ini aneh tidak dapat seragam sepertinya seharusnya, padahal dia perlu seragam yang istimewa karena dia membantu pendeta. Haleluya. Maka dia barangkali dia mau jadi pendeta nanti ini barangkali ya. Nah, Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah, Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengerunikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah, ayat 3, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kita mulai dengan 3 ayat ini. Karena yang pertama, simak kita mau lihat kasih Bapa. Kasih Bapa menyertai kita. Kasih Bapa menyertai kita dalam segala hal. Dari 3 ayat ini, kita bisa tahu kalau Allah ada pada pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Ya, barangkali ada yang mau melawan, tapi mereka gagal, mereka kalah, mereka tidak sukses. Karena kasih Allah, kasih Bapa ada bersama dengan kita. Bapa mengasihi kita yang luar biasa. Nah, saya mungkin tahu, mungkin kalian berpikir kalian tidak layak dikasihi. Barangkali begitu, barangkali benar juga. Saya berpendapat begitu. Tapi Tuhan mengasihi kita ketika kita masih orang berdosa. Karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kalau Tuhan melihat kepada kita, Tuhan melihat dirinya sendiri. Karena Tuhan menciptakan kita dalam gambar dan rupanya. Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita bersukses. Tuhan mau kita mendapat hidup yang baik. Tuhan mau kita menjadi makmur. Tuhan mau kita berlimpah dalam kasih, sukacita dan damai sejahtera. Karena Tuhan mengasihi kita. Rasul Paulus dalam surat Efesus dia menerangkan kasih Allah dalam bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4
dimensi, lebarnya, tingginya, dalamnya, panjangnya. Itu kasih Allah bagi kita. Dan dalam Roma pasal 8 yang baru kita baca, kita tahu bahwa Tuhan Bapa di sorga tidak menahan anaknya sendiri, tapi Dia mengorbankan anaknya bagi kita. Dia mengorbankan Tuhan Yesus bagi kita. Itu tanda bukti dari kasih Allah untuk kita. Firman Tuhan ayat emas dalam Alkitab adalah Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena kita tahu ayat itu, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengerunikan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Allah yang begitu besar, lebarnya, tingginya, dalamnya, panjangnya untuk kita semuanya. Karena Dia tidak menahan anaknya, Dia memberikan anaknya, Dia mempersembahkan anaknya, Dia mengerunikan anaknya, Dia mengorbankan anaknya untuk kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Sekali lagi, pada saat hidup kita menjadi gelap, pada saat kita mengalami goncangan, pada saat kita mengalami kesusahan, Tuhan tetap menyertai kita. Segala berkat dari Tuhan menurut firman Tuhan, menurut Yakobus pasal 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan memberkati kita dari atas. Tuhan Yesus datang dari atas dan Dia lahir di dalam dunia ini supaya kita mengenal kasih Allah itu. Waktu kita mengalami goncangan hari minggu lalu kurang lebih jam ini, kurang lebih jam 10 jam 11 ini, saya sama ibu istri saya ada di Hong Kong. Kami ada di Hong Kong, tinggal di hotel karena ada typhoon yang lewat di Hong Kong. Itu goncangan sangat keras. Itu angka 10. Dalam hitungan orang-orang di Hong Kong, dalam goncangan dari badai itu, 10 ada yang paling dahsyat. Yang lewat Hong Kong waktu kami di sana bukan angka 4, mereka bilang angka 4, oke lah. Tiba-tiba 4, 5, 6, 7, kurang lebih jam setengah 11 sudah sampai 10. Maka kami tidak bisa datang ke gereja, harus bikin online. Saya berkhotbah dari kamar di hotel. Saya berkhotbah di depan komputer saya dari hotel lantai 18. Kami ada di hotel lantai 18 waktu badai lewat Hong Kong. Nah, saya tidak tahu, saya tidak tahu bagaimana mereka membangun gedung. Tapi tiba-tiba istri saya berteriak. Juga saya tidak berteriak, tapi saya merasakan. Saya cuma bisa berdoa. Karena tiba-tiba hotel itu mulai goncang. Jadi ini seperti hotel mau menari. Ini yang luar biasa. Kami lantai 18. Tiba-tiba begini. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, itu sih supaya kami harus banyak berdoa dari ini. Dan saya mau kasih tahu, di dalam goncangan dari typhoon, di dalam goncangan dari badai, di dalam goncangan lainnya, Tuhan tetap menyertai kita. Kemudian orang bilang di Hong Kong mereka bangun, waktu mereka bangun gedung, gedung yang bertingkat dibangun supaya kalau ada badai lewat, gedung akan begini-begini. Dan nggak kasih tahu kami dulu dong. Ini maka tapi Tuhan tetap menyertai kita. Dan saya tidak tahu apa goncangan yang kalian alami hari ini. Saya tidak tahu masalah apapun yang ada di dalam kehidupan saudara. Tapi ini yang saya tahu. Tuhan
mau menyertai kita. Kasih-Nya mau menyertai kita. Kadang-kadang kita berpikir kita tidak mendapat kasih, tapi kasih Allah ada bersama dengan kita. Banyak orang berteriak-teriak karena uangnya kurang. Banyak orang berkata, oh keuangannya kurang baik. Itu kalau keuangan kurang baik, nanti malam ikut ibadah perayaan yang ke-15 di gereja Pak Yusak Assisi Church kan. Nanti malam saya akan kasih resepnya. Tapi dengan singkat saya akan bilang sekarang ini resepnya kalau keuangan kurang, memberi, menanam. Kalau kita menanam pasti akan menuai. Banyak orang mengalami kekurangan karena tidak menanam. Tapi kalau kita menanam, kita akan menuai saudara. Dan Tuhan mau memberkati kita sampai kepada berlimpahan di dalam situasi, di dalam suasana perekonomian yang tidak baik. Tuhan tetap mau memberkati kita. Firman Tuhan berkata kepada kita dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku, Filipi 4 ayat 19. Allahku, kalau Bapa, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan tidak mau, sekali lagi, Tuhan tidak mau kita kekurangan. Tuhan mau memberikan kelimpahan kepada kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Petrus berkata, karena kuasa ilahinya, kuasa dari Bapa, karena kuasa ilahinya telah, bukan akan, sudah, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Tuhan sudah menyediakan. Bukan Tuhan berjanji akan menyediakan, tapi dalam kehendak Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuh untuk hidup yang saleh. Bukan berhidup yang berfoya-foya, tidak. Tapi untuk hidup yang saleh di depan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran Allah, Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau memberkati kita. Sekali lagi, Tuhan mau memberkati kita. Dia memberkati yang pertama dengan kasih. Tapi bukan cuma kasih menyertai kita, berkat dari Tuhan menyertai kita. Persediaan untuk segala yang kita butuh menyertai kita, karena Bapa mengasihi kita. Amin. Amin. Aminnya kurang sini. Amin. Amin. Karena saya mau bilang amin. Haleluya. Kenapa? Karena saya mau oleh surga Allah, saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu besar. Tuhan mengorbankan Yesus buat kita. Itu tanda bukti dari kasih. Tapi juga ada kasih dari Yesus Kristus menyertai kita. Bukan cuma kasih dari Bapa, tapi kasih dari Yesus Kristus juga menyertai kita. Coba buka Alkitab lagi, balik lagi ke Roma. Roma pasal 8 lagi, ayat 34. Tadi kita baca ayat 31 sampai 33. Sekarang kita baca ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kalau memperhatikan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang mau menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Bukan cuma kasih Bapa menyertai kita senantiasa 24/7, 365 hari setiap tahun, tapi kasih Kristus juga menyertai kita. Dalam ayat 34 itu sebenarnya diterangkan sebanyak 4 hal. 4 hal yang Yesus lakukan bagi kita. 4 hal yang Tuhan Yesus melakukan untuk menunjuk kasih-Nya bagi kita. 4 hal yang Tuhan Yesus Kristus melakukan supaya kita bisa menerima kasih-Nya, supaya kita bisa mendapat kasih-Nya.
supaya kita bisa memperoleh kasih-Nya di dalam hidup kita. Ayat pertama, karena kasih Yesus untuk kita, Yesus mati bagi kita. Yesus tidak harus mati, tapi karena Yesus mengasihi Bapa, karena Yesus mengasihi Ibu, karena Yesus mengasihi kita semua, Yesus mati bagi kita. Itu sebabnya Yesus menderita di atas bukit Golgota. Itu sebabnya ada bilur-bilur pada tubuh Tuhan Yesus. Dia menderita. Ada mahkota dari duri ditaruh di atas kepalanya. Itu karena Yesus mengasihi Bapa dan saya. Pakunya waktu dia tergantung di atas kayu salib itu, dan dia sangat menderita, penyiksaan luar biasa yang dia alami. Tetapi Yesus memberikan dirinya, tidak ada yang memaksa dia. Yesus memberikan dirinya menjadi korban, menjadi yang menggantikan kita. Karena dia tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tapi kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di antara kita tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tapi Yesus, karena kasih-Nya bagi kita, menggantikan kita. Oh, kasih Yesus menyertai kita. Bukan cuma Yesus mati bagi kita, tapi firman Tuhan berkata, Yesus karena kasih-Nya bangkit bagi kita. Yesus bangkit bagi kita. Setelah Yesus berkata, sudah selesai, dan dia menyerahkan nyawanya, dipinjamkan kepada Tuhan Yesus kuburannya. Dipinjamkan oleh ada orang yang izinkan mayatnya dari Tuhan Yesus masuk di situ. Tapi Yesus tidak perlu untuk selama-lamanya, tidak. Karena Yesus mengasihi Bapa, karena Yesus mengasihi Ibu, Yesus tidak selama-lamanya tinggal di dalam kuburan hanya dipinjamkan kepadanya. Seperti saya datang ke Sabah, saya cuma beberapa hari di sana, saya sewa kamar di hotel. Saya masuk hotel 3 malam. Seperti Tuhan Yesus masuk kuburan 3 malam. Pada hari yang ketiga, Bapa yang membangkitkan dia. Karena Yesus mengasihi kita, dia bangkit bagi kita. Tadi firman Tuhan berkata, Roma 8:34, Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Haleluya. Yesus bangkit bagi Bapa, Yesus bangkit bagi hidup Ibu, Yesus bangkit dan hidup. Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 7 dan 17 dan 18, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka Yohanes di Pulau Patmos, dan dia berkata, jangan takut, aku yang telah mati, namun aku hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Itu Yesus hidup selama-lamanya untuk Bapa dan Ibu dan saya. Di dalam kesusahan kita, di dalam penderitaan kita, di dalam masalah kita, di dalam waktu dan masa yang sangat berat, yang sangat rumit, yang sangat gelap, kasih Yesus tetap menyertai kita. Tapi itu cuma Yesus mati dan bangkit bagi kita. Yesus naik bagi kita. Lihat lagi, Yesus Kristus yang telah mati, ayat 34, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti bahwa Yesus harus naik. Bagaimana Tuhan Yesus bisa duduk di sebelah kanan Allah kalau dia nggak naik? Haleluya, Yesus naik. Setelah 40 hari Yesus bangkit, dia berkeliling. Kisah Rasul 1 ayat 3, dia berkata, dia berkeliling, dia berbicara tentang kerajaan Allah, dan dia membuktikan bahwa tubuh yang mati adalah yang hidup, supaya mereka punya iman. Tapi Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 10, 11, dia angkat ke surga dari tubuh yang mulia. Itu Yesus.
Yesus naik bagi kita. Yesus naik bagi kita. Ada banyak berkat karena Yesus naik. Tapi ini coba saya kasih dua hal. Yesus bangkit adalah contoh untuk mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Pada saat sangkakala bunyi, Tuhan Yesus panggil kita semua. Tuhan Yesus mau datang kembali. Dan di udara mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit sama seperti Tuhan Yesus dulu bangkit. Tapi yang naik, waktu Tuhan Yesus yang naik ke sorga, itu seperti kita yang masih hidup. Kita yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus panggil kita semua, kita juga akan naik. Haleluya, sama seperti Yesus. Orang-orang lain, murid-murid, mereka lihat Yesus naik, mereka tidak naik, belum saat. Dunia akan melihat, dunia yang tidak percaya, dunia yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka semua akan melihat, bing, 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 boom. Sepertiga dari penduduk dunia, orang percaya diangkat ke surga. Langsung saudara, ini akan terjadi. Ini ikut contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus mati bagi kita, Yesus bangkit bagi kita, Yesus naik bagi kita. Itu tanda bukti kasih Yesus tetap menyertai kita. Tapi saya bilang ada 4 hal dalam ayat 34. Coba lihat lagi, satu lagi. Dan ini yang sangat penting Pak Bakri. Ini penting buat Pak Bakri. Ini penting juga buat Pak Yusak. Ini penting buat saya sebagai pendeta, buat jemaat kita. Karena kita berusaha, kita berdoa buat jemaat kita. Kita berdoa. Tadi pagi saya berdoa buat Pak Bakri, Pak Yusak. Saya berdoa untuk jemaat di sini dan jemaat nanti malam. Saya berdoa. Saya mengadakan doa syafaat. Saya juga ada berdoa syafaat, berdoa buat kita hari ini. Tapi apakah kita tidak sadar kasih dari Tuhan Yesus? Dia mendoakan kita. Amin. Ini menurut saya ini kepala dasar. Amin. Bukan pendeta A, B, C, C mendoakan kita. Tidak, itu bagus juga. Tapi Yesus mendoakan kita. Roma 8 ayat 34. Coba lihat lagi, Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang mau menjadi pembela bagi kita. Pembela bagi kita berarti Yesus lagi mendoakan kita. Yesus lagi mendoakan kita kepada Bapa. Yesus mengasihi kita. Dia lagi berdoa bagi kita. Saat ini di dalam masalah, tadi begitu panggil orang angkat tangan, ada masalah, ada pergumulan dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, di dalam kekurangan keuangan saudara, Yesus lagi berdoa supaya saudara dapat diberkati. Di dalam sakit penyakit saudara, Yesus lagi berdoa buat saudara supaya ada kesembuhan. 3 tahun yang lalu saya ada serangan jantung dan saya tidak tahu itu serangan jantung. 2 bulan kemudian dokter yang terangkan kepada saya itu serangan jantung sebenarnya. Tapi saya tidak tahu. Dan saya begitu bodoh, kurang pintar aku. Saat itu saya lagi naik pesawat. Saya di Indonesia lagi naik pesawat dari Jakarta sampai Jayapura. 5,5 jam. Flightnya malam. Di tengah flight, saya bilang sama istri saya, ini saya tidak merasa ini saya mau pingsan. Saya tidak tahu, tapi Tuhan menyertai. Tuhan kasihnya menyertai. Tuhan mau menyertai kita semuanya. Itu sebabnya doa dari Tuhan Yesus. Dan tahu siapa yang mendoakan saya dalam perjalanan malam itu di dalam pesawat? Siapa yang tahu saya naik pesawat malam itu 5,5 jam? Tapi Tuhan
di sorga. Dia yang mati bagi aku. Dia yang bangkit bagi aku. Dia ini sebenarnya, dia naik bagi aku. Tapi malam itu saya tahu dia berdoa buat aku. Tapi bukan untuk aku sendiri, bukan kita semua. Cuma malam itu saya tahu Tuhan Yesus lagi membela aku ke Bapa. Tuhan Yesus lagi mendoakan aku ke Bapa. Ibrani pasal 7 ayat 25. Ibrani pasal 7 ayat 25 berkata, Tuhan hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Itu berarti Yesus lagi menjadi pendoa syafaat kita. Saat ini, jika saudara sakit, saat ini, jika saudara mengalami masalah, saya kasih tahu, Tuhan Yesus sedang berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus sedang mengadakan doa syafaat kepada Bapa untuk kita semua. Amen. Untuk masalah kita. Amen. Untuk pergumulan kita. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita. Satu hal lagi dan terakhir, coba cek lagi, coba lihat lagi dalam firman Tuhan. Tapi kali ini bukan Roma pasal 8, tapi Roma pasal 5. Saya rubah sedikit. Karena saya bukan cuma mau berbicara tentang kasih Bapa, kasih Yesus, tapi bagaimana kasih Bapa itu dapat kita menikmati dalam hidup kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Coba lihat. Karena ini berbicara tentang kasih Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga memperhatikan kita. Roma pasal 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini bagian dari Roh Kudus. Itu Roh Kudus yang mencurahkan kasih Allah ke dalam hidup kita. Itu sebab saudara, kita semua harus menghargai, menghormati Roh Kudus. Karena Roh Kudus mau menyertai kita. Roh Kudus mau waktu kita di dalam masalah, waktu kita di dalam perjuangan, waktu kita di dalam hidup kita setiap hari, Roh Kudus mau menyertai kita. Karena Roh Kudus mau mencurahkan kasih Allah itu ke dalam hidup kita. Ada orang yang tanya saya, ada orang yang tanya saya, Pak Tommy, saya mau tanya, orang bilang, alamat dari Roh Kudus ada di mana? Alamat dari Roh Kudus ada di mana? Lalu orang bilang, alamat dari Roh Kudus, apakah Roh Kudus tinggal di surga, di jalan Kudus nomor 1 barangkali? Orang yang menanyakan, dan tidak tahu. Alamat Roh Kudus ada di dalam kita. Alamat Roh Kudus bukan di surga. Yesus yang naik ke surga. Kisah para rasul. Luar biasa. Yesus naik, Roh Kudus turun, murid-murid pergi memberitakan Injil. Itu aja keterangannya dari kisah para rasul. Siapa yang naik? Yesus yang naik, Roh Kudus yang turun. Itu sebabnya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal dalam kita, dan dia membawa kasih Allah ke dalam hidup kita. Itu sebabnya dimanapun kita pergi, kita lagi naik beruda dari Jakarta sampai Jayapura 2 tahun 3 tahun yang lalu, waktu ada serangan jantung, Tuhan sama dengan kita. Roh Kudus menyertai aku. Saatnya ada kesulitan, Roh Kudus menyertai kita karena ada di dalam kita. Dan Roh Kudus yang mencurahkan kasih Allah dalam kita. Sangat penting. Maka Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 16 ayat 7 atau ayat 8. Namun benar yang kukatakan kepadamu lebih berguna bagi kamu
jika kau pergi. Tuhan Yesus lagi berbicara malam sebelum disalibkan. Yohanes pasal 16 ayat 7 atau ayat 8. Namun benar yang ku katakan kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalau aku nggak pergi, Roh Kudus tidak turun. Yesus naik, Roh Kudus turun. Supaya Roh Kudus dapat mencurahkan kasih Allah ke dalam hidup kita. Dan Roh Kudus menyertai kita. Bukan cuma mendampingi kita, bukan. Pak Yusuf pendamping saya pagi ini. Roh Kudus menyertai karena pendamping di sebelah kiri. Tuhan ciptakan laki-laki. Tuhan lihat, wah ini kurang pas ya, ini kurang ini. Maka Tuhan menciptakan perempuan yang ini pendamping suami istri. Tapi Roh Kudus bukan pendamping, Roh Kudus menyertai kita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Allah dan Roh Kudus ada di dalam kita. Rasul Paulus menulis dalam Efesus bahwa Roh Kudus Tuhan mau melakukan jauh lebih daripada kita pikirkan, jauh lebih daripada kita bayangkan. Karena apa? Karena Roh Allah ada dalam kita. Sesuatu hari ini Tuhan mau melakukan sesuatu. Tapi kadang-kadang dalam kesusahan, dalam pergumulan, iblis datang. Dan iblis mau bilang kepada kita, ya jangan percaya. Iblis mau supaya kita kurang percaya. Hari ini kita mau percaya. Amen. Karena 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Yohanes berkata, lebih besar Dia yang ada di dalam kita daripada dia yang ada di dalam dunia. Siapa yang ada dalam kita? Roh Kudus. Ada Roh Kudus itu kita. Roh Allah tinggal dalam kita. Supaya kita seperti tadi kita menyanyi ku menang. Ya saya bukan penyanyi ya, tapi saya menikmati ya. Itu lagu yang lama ya. Ini ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Aku mau menang. Sudah menang dan mau tetap menang. Dan itu sebenarnya yang Rasul Paulus berkata. Kita menang karena kasih Bapa. Kita menang karena kasih Yesus. Kita menang karena kasih Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah itu. Coba lihat, ini terakhir. Saya mau berdoa, tapi lihat, sebelum selesai, cuma terakhir. Karena kasih Bapa, karena kasih Roh Kudus, karena kasih Yesus. Firman Tuhan berkata, Roma 8 yang tadi kita baru baca sampai 34. Itu mulai dengan ayat 35. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Ini kasih Bapa. Ini kasih Anak. Ini kasih Roh Kudus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saya sudah bilang, hidup kita rumit, hidup kita banyak tantangan, hidup kita banyak pergumulan. Namanya penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Itu pergumulan banyak. Tapi nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus menyertai kita. Seperti yang tertulis ayat 36. Seperti yang tertulis. Oleh karena engkau, kami adalah bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Hidup kita bahaya. Hidup kita memang banyak bahaya yang kita hadapi. Tapi ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, semua masalah, semua problema, semua pergumulan, semua ancaman,
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih, bukan pemenang, lebih. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. mengasihi kita. Ini semua tentang kasih Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mengasihi kita. Sebab aku yakin, ayat 38. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat, sekali lagi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita dapat pengertian, kita diingatkan kalau memang sudah tahu kasih Allah menyertai kita. Kasih Allah menyertai kita. Allah yang bertunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kasihnya menyertai kita. Senantiasa, siang dan malam, 24/7, 365 hari. Kasih Allah menyertai dalam segala suasana. Tadi Bapak Ibu banyak yang angkat tangan ada pergumulan. Saya juga ada. Tapi hari ini Tuhan mau kita tahu, Tuhan menyertai kasih-Nya menyertai kita di dalam masalah itu yang kita hadapi. Urapakasya, Urapakasya. Tuhan, lihat jemaat-Mu. Kami bersyukur saat ini Tuhan Yesus lagi mendoakan kami Tuhan. Kami banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Hidup ini menjadi rumit Tuhan. Kadang-kadang kami cuma lepas tangan dan menyerah. Tapi kami ingat, Engkau mengasihi kami. Engkau mendoakan kami. Engkau memperhatikan kami. Hari ini Tuhan, Engkau akan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Di dalam kesusahan, di dalam masalah, kalau Engkau kami menang. Pemain musik silakan. Urapakasya. Saya akan ambil seketika. Saya mau berdoa berlapar itu. Saya mau berdoa supaya kita semua merasakan kasih Tuhan di dalam pergumulan kita. Tadi banyak yang angkat tangan, ada pergumulan. Apakah hari ini mau menerima dari Tuhan? Apakah hari ini mau berikan pergumulanmu kepada Tuhan? Tuhan mengasihi, Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa melawan kehendak kita. Kita yang harus mau. Tuhan siap. Tuhan sudah memberikan anaknya
Yesus sudah bertindak, Roh Kudus sudah datang. Tunggu kita. Apakah kita mau menerima kasih-Nya dalam hidup kita, dalam masalah kita? Tuhan menjadikan kita pemenang di atas masalah. Kalau saya akan meminta Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Angkat tangan dan menyembah Tuhan. Angkat tangan dan menyembah Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tak mungkin. Percayalah kepada Tuhan. Hari ini kasih Tuhan mengalir, menyertai kita. Yang dianggap sulit, yang dianggap tak mungkin, yang dianggap rumit dan berat, hari ini juga Tuhan campur tangan. Hari ini Tuhan memberikan kemenangan. Hari ini Tuhan memberikan kesembuhan. Hari ini Tuhan melawat dengan mujizat. Angkat tangan kepada Tuhan dan terima. Angkat tangan kepada Tuhan dan terima. Hari ini mujizat, tanda-tanda ajaib. Apa yang mata tidak pernah lihat dan telinga tidak pernah dengar dan tidak pernah timbul dalam hati manusia akan menjadi kenyataan di sana, akan menjadi kenyataan di hidup Bapa, akan menjadi kenyataan di dalam hidup Ibu. Percaya akan kasih Bapa, percaya akan kasih Yesus, percaya akan kasih Roh Kudus yang akan menyertai, yang akan menyembuhkan, yang akan membuka yang jahat, yang akan membuka pintu yang terbuka, yang akan menutup pintu yang harus ditutup. Percaya kepada Tuhan. Bapak dan Ibu yang mau terima dari Tuhan, lihat saya sebentar. Kalau mau terima dari Tuhan, melihat saya dan saya akan kasih instruksi. Sekarang bukan dua tangan, karena dua tangan. Saya tidak akan menjamu kalian. Saya tidak punya apa-apa di dalam tangan saya. Lihat tangan kamu masing-masing. Apakah ada sesuatu di dalam tanganmu?
bagi aku. Ini cuma melambangkan waktu kita tumpang tangan mendoakan orang. Karena yang kita nggak lihat, sebenarnya itu pengharapan Tuhan. Jadi daripada saya satu diri saya menjamin dan mendoakan, saya mau mengajar saudara supaya saudara bisa mendoakan dirinya, supaya saudara bisa mendoakan dirinya. Jadi begini, pakai dua tangan. Saya berdoa dari sini. Saya mau berdoa buat kamu masing-masing. Saya mau berdoa buat kalian semua. Tapi Tuhan perintahkan pagi ini pakai cara ini. Jadi saya mau pakai cara yang Tuhan perintahkan aku. Pakai dua tangan. Harus di kepala masing-masing. Oh, jadi selalu sendiri yang lagi mendoakan dirimu. Ini sekarang berdoa. Sekarang berdoa buat dirimu, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Oh Tuhan, inilah aku, pakailah aku, urapilah aku Tuhan. Hidup ini rumit Tuhan, banyak pergumulan, banyak tantangan. Tapi hari ini Tuhan, aku mendoakan diriku Tuhan dengan kuasa ilahi, dengan kuasa dari Roh-Mu di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa dan tidak baik, aku menjadi lancar dan baik. Oh Tuhan, penyakit dan sakit yang aku alami Tuhan, aku akan menyembuhkan dan aku akan menjadi sehat dan kuat bagi Engkau. Masalah-masalah pergumulan yang lain di dalam keluarga, di dalam pernikahan, oh Tuhan, Engkau akan campur tangan dan Engkau akan membereskan semuanya. Oh Tuhan, karunia dunia, karunia orang yang mungkin, karunia dunia tidak mustahil, ada mustahil Tuhan. Tapi hari ini dengan Engkau, dengan kasih Bapa, dengan kasih anak Yesus Kristus, oh Roh Kudus akan mencurahkan kasih-Nya yang berlimpah, berlimpah, berlimpah dengan mengalir melalui hidup kami. Berlimpah oleh yang akan berlimpah, sehat, dipulihkan. Oh, terima, terima, terima. Bilang, aku terima. Aku mau bawa pulang kesembuhan, kebaikan, kemakmuran, kemarahan dari Tuhan. Aku mau bawa pulang kasih dari Bapa, kasih dari anak Yesus, dan kasih dari Roh Kudus dicurahkan ke dalam hatiku. Saya mau pulang semuanya. Karena aku, katanya, karena aku, Tuhan jadikan lebih dari pemenang. Dan hari ini iblis, kekurangan, penyakit, pergumulan
semuanya dikalahkan. dikalahkan. Amin. Amin. Dan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Halo. Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan